selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Cahyani dengan NIM 2010-2017. Dan saya Madani Dana dengan NIM 2010-2015. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok reksadana dan asuransi. Reksadana merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang telah tercantum pada Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 mengatur tentang reksadana. Selanjutnya, jenis-jenis dari reksadana itu sendiri. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 10 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa yang pertama itu ada time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito. Yang ketiga itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan yang terakhir itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Tujuannya yaitu untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal dan resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua itu ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risiko dari reksadana ini yaitu relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Selanjutnya yang nomor 3 ada reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengelola dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan obligasi dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko dari reksadana ini yaitu bersifat modern dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya yaitu reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembaliannya yang lebih tinggi. Selanjutnya itu platform pembelian dari reksadana. Ada 3, bisa lebih sih sebenarnya, tapi di sini saya cantumkan ada 3 platform yang dapat dijadikan untuk pembelian reksadana. Yang pertama itu ada Bibit, yang kedua itu ada Ajaib, dan yang terakhir itu ada Bareksa. Selanjutnya keunggulan dan kekurangan dari reksadana. Keunggulan dari reksadana itu sendiri yang pertama itu tidak membutuhkan modal awal yang besar. Yang kedua sudah terdiversifikasi, dan yang ketiga itu ada proses investasinya lebih mudah. Yang keempat dikelola manajer investasi, dan yang terakhir itu pencairannya relatif mudah. Kekurangannya itu resikonya yaitu berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua itu resiko likuiditas, dan yang terakhir itu adalah resiko reinvestasi. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Baik. Kemudian ada materi tentang asuransi. Asuransi merupakan pertarungan di antara dua pihak yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh pada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kemudian di sini ada fungsi asuransi. Yang pertama, asuransi bisa mengalihkan risiko. Yang kedua, asuransi bisa sebagai investasi. Yang ketiga, asuransi berfungsi melindungi risiko kebangkrutan. Yang keempat adalah menjamin penerimaan premi dan perlindungan. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan asuransi. Yang pertama, keunggulan yaitu upaya antisipasi terhadap kondisi keuangan di masa depan, kemudian menjaga keuangan tetap stabil meski terjadi kondisi darurat di masa depan.
kemudian perlindungan diri terhadap diri dan juga keluarga. Kemudian ada kekurangan, yaitu dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar, premi asuransi dirasa sia-sia apabila tidak pernah melakukan premi selama periode polis berlaku. Kemudian di sini ada jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi umum. Asuransi umum adalah usaha jasa orang risiko yang memberikan penggantian pada tersanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian di sini ada jenis asuransi umum. Yang pertama ada asuransi kesehatan, kedua ada asuransi jiwa, ketiga ada asuransi kebakaran, keempat ada asuransi bond, yang kelima ada asuransi kendaraan bermotor, yang keenam ada asuransi kesehatan diri, yang ketujuh ada asuransi kredit dan penjaminan. Kemudian di sini ada contoh perusahaan penyedia asuransi umum. Yang pertama ada Jasindo, Aspindo, dan Jasa Raja. Kemudian di sini ada asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiunan. Nah, di sini ada jenis dan penyedia asuransi sosial. Pertama, kita ketahui adalah BPJS Kesehatan, yaitu layanan kesehatan gratis pada masyarakat dengan sistem iuran. Kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu layanan untuk tenaga kerja dari kecelakaan dan terdapat juga santunan dan dana pensiun. Kemudian ada Taspen, layanan untuk PNS dengan jaminan hari tua, tabungan dana pensiun, dan perlindungan jiwa. Kemudian di sini ada Jasa Raharja, yaitu layanan kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat baik transportasi pribadi maupun umum dengan memberikan jaminan santunan meninggal dunia, perawatan pengukuran, dan ambulan. Kemudian ada Asabri, layanan khusus yang diberikan untuk TNI dan Polri. Asuransi ini memberikan jaminan proteksi kematian sehingga mengurangi risiko kehilangan pekerjaan karena pensiun. Kemudian ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah diatur dalam fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, di sini ada jenis asuransi syariah, yaitu yang pertama asuransi haji umroh, asuransi kesehatan syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi jiwa syariah, kemudian asuransi dunia syariah. Adapun beberapa contoh layanan asuransinya adalah seperti prudensial syariah dan takaful keluarga syariah.